Oke, halo teman-teman, kembali lagi sama kita Foursquare Komputer. Sama saya Mang Isal. Oke, terima kasih sudah nonton video-video kita kemarin ya. Ada beberapa video kita ada review PGA, kemudian ada eh, rekomendasi PC, ya, ada yang all white atau ada yang full black. Kemarin ada juga VGA yang terbaru kita review RTX 5060 sama dari Radeonnya juga ada ya RX 9060 XT. Wah, performanya itu mantap habis semuanya. Terima kasih sudah menonton. Tolong nanti subscribe lagi ya. Subscribe, tonton lagi video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share juga ya. Nah, di video sekarang nggak seperti video-video kemarin. Video kemarin kita di studio. Nah, sekarang kita coba langsung di toko. Coba lihat sana. Ini tim saya, tim kita, tim Foursquare, toko. Jadi kelihatan lah ya, tokonya itu support kita juga ada ini. Ya. Jadi kelihatan latarnya pun barang-barang semua. Ya, latar belakangnya pun barang-barang semua. Nah, kita akan membahas satu bahasan yang menurut saya pribadi ini pembahasan yang sangat penting dan teman-teman harus lakukan terhadap PC-nya masing-masing. Apalagi pemakaian PC yang 8 jam, 10 jam gitu ya. Apalagi perlu performa PC-nya yang dahsyat, teman-teman harus lakukan ini. Jadi tonton video ini, mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman supaya bisa menjaga PC-nya. Nah, video kali ini kita akan membahas masalah maintenance PC. Kita harus merawat PC kita, jaga kebersihannya. Nah, kenapa harus dijaga kebersihannya? Saya punya contoh nih, Oke. Aduh, berat juga ternyata. Ini PC, apa yang terjadi? Ini PC sekitar 4 tahun, 5 tahun nggak dibersihkan. Apa yang terjadi? Ini PC prosesornya sudah tidak nyala sama sekali. Prosesornya mati, ya. Salah satunya efek tidak dibersihkan ya. Sehingga pada saat ini si fan-nya walaupun pakai tower CPU cooler-nya ya, kita tidak bersihkan, si fan-nya pun muternya semakin lambat sehingga aliran panas yang hasilkan sama prosesor atau dihasilkan sama PC nggak tersalurkan dengan baik. Jadi itu kenapa harus kita maintenance. Selain itu kita menjaga performa PC-nya tetap stabil ya, kinerjanya tetap luar biasa sehingga teman-teman kerja 8 jam, main game 8 jam sehari masih on track. Tadi saya sudah contohin ya, PC yang mati prosesornya akibat kita jarang bersihkan. Tapi ya yang sekarang yang terjadi di lingkungan kita nih ya, pada saat kita main PC, PC-nya bagus nih gitu kan, tapi lambat laun itu akan tertutup sama debu. Apalagi teman-teman di rumah gitu kan, sambil main game, sambil kerja, sambil rokok itu enak banget. Enak banget, tapi tahu nggak pada saat abu rokok terambil sama fan ya, kesedot sama fan, itu bakalan membuat si fan itu tidak berputar semestinya, tidak berputar dengan bagus ya. Sehingga di situ poin-poin yang harus kita kita jaga. Pada saat sirkulasi udara kita bagus, performa PC akan tetap stabil. Pada saat sirkulasi udara tidak bagus ya, performa PC akan makin panas, lambat laun akan semakin turun. Seperti yang kita ketahui, kita beli PC nggak murah ya, bukan uang 100-200 ribu, PC jutaan. Mungkin ada yang beli 20 juta ada. Kita pernah rakit yang harga 60 juta, 70 juta. Investasinya itu mahal gitu. Paling murah ada yang 4 juta, ada yang 2 juta juga ada ya. Sehingga supaya kita apa yang harus kita lakukan terhadap PC ini ya. Yang pertama itu kita harus bersihkan dari debu-debu yang nempel, terutama nempel di part-partnya. Yang kedua, kita harus ganti pasta. Pastanya ripasta, pasta prosesor. Terus satu lagi pastanya si graphic card kita harus ganti itu. Cara berkala terus-terusan gitu ya. Mungkin bisa 6 bulan sekali atau bisa 1 tahun sekali
gitu ya. Nggak tiap hari dan nggak tiap bulan juga kita harus lakukan pembersihan dan repasta ini. Ini kita ada salah satu contoh ya, kita punya PC yang kita demo di depan ya, di depan toko ya. Kondisi toko banyak lalu lalang, debu-debu akhirnya terserap ke PC. Coba PC-nya sini. Nah, berat. Nah, teman-teman bisa lihat, nih debu-debu pada nempel ya. Walaupun ini ada filter dustnya, tetap ya teman-teman. Nah, di filter dust, ya itu debunya banyak banget ya, sehingga kita harus merawat ya. Lambat laun kalau kita nggak rawat ya, lihat teman-teman ini di fan itu udah pada hitam ya. Ini fan-nya udah pada hitam semua ya. Nah, ini kita yang harus kita rawat ya, gitu. Kalau kita fan ini nggak dirawat, lama-kelamaan itu fan-nya makin RPM-nya makin kecil, makin lambat ya. Sehingga udara yang panas yang dihasilkan sama CPU ini nggak dikeluarkan dengan baik. Ya, lambat laun tadi yang saya bilang akan panas, akan turun performanya. Ya. Sekarang kita udah punya PC yang akan kita bersihkan ya. Kita coba bersihkan. Peralatannya teman-teman yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, obeng ya, supaya buka-buka baut-bautnya, karena ini kan banyak baut ya. Jadi lebih baik nanti si part-partnya itu kita buka ya. Kita buka sedikit-sedikit, satu-satu kita bersihin. Jangan lupa siapkan, kalau peralatan kita blower ada nih ya, banyak gede blowernya. Jadi pada saat kita tembakan angin itu debunya makin hilang. Kalau enggak pun teman-teman bisa pakai ini, murah lah. Ini koas ya, koas untuk ngecat ya, bisa teman-teman pakai. Kalau enggak ini ada portable untuk ini juga ya. Ternyata anginnya tinggi banget, debunya banyak. Oke, itu peralatan yang teman-teman harus siapkan. Yang kedua, selain peralatan yang teman-teman harus siapkan adalah persiapkan pasta. Tadi saya bilang ke teman-teman, beli PC itu ada yang 10 juta, ada yang 70 juta, ada juga yang 5 juta juga ada ya. Percayakan pasta kepada yang benar-benar pasta ya. Thermal pastanya harus benar-benar thermal pasta. Jangan pakai thermal pasta yang kayak gini ya. Ini kayak gini itu nggak perlu teman-teman pakai ya gitu. Teman-teman investasiin ini 20 juta, 50 juta, masa pastanya cuman 15 ribuan? Gini mah nggak perlu, ini mau buang aja. Teman-teman pakai pasta yang benar-benar pasta ya. Nakua ya, Side bisa gitu. Ada juga Krainot, Kingpin, MX4 dari Arctic ya, dari Arctic. Jadi ini udah pasta-pasta yang sudah teruji gitu ya untuk PC. Jangan sampai teman-teman punya PC 20 juta, pastanya cuma 15 ribu. Investasinya mahal bro. Kalau rusak seperti PC yang tadi saya bawa ya, beli prosesornya rusak itu lebih mahal. Perlu uang 1 juta 2 juta lebih. Jadi lebih baik kita investasikan pastanya yang betul-betul pasta ya. Oke, ini kita udah lumayan bersih nih. Kita sekarang repasta ya. Pertama yang pasta lamanya coba dihilangkan dulu, bisa pakai wipe tisu yang biasa orang pakai. Kalau enggak pakai
tisu basah lah. Kita yang cari cepet aja tisu basah ya. Nah, kita kalau nggak pakai tisu basah, yang pertama ininya yang pasta yang lama kita bersihkan ya sampai bersih. Ini udah lumayan rada ini ya, udah lumayan rada ngeras pastanya. Ini udah 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun deh, 6 bulanan ya. Ini kita nggak pakai, nggak bersin, nggak repasta. Ini bersih, kemudian di prosesornya juga jangan lupa. Nah, oke. Nah, kemudian ini saya pakai dari ID Cooling ya, ID Cooling TG05 yang sekali pakai. Nah, kita repasta ya, tadi sudah dibersihkan, kita repasta ini yang sekali pakai ya. Nah, kita pasang CPU coolernya, teman-teman, nanti pastanya itu nggak perlu lebarin semua, nanti dia akan tertekan CPU cooler sehingga akan lebar sendiri ya. Kemudian jangan lupa pasang VGA-nya, pasang kembali. Tapi agak lucu ya, ininya putih, VGA-nya hitam, nggak apa-apa lah ya. Sampai ada suara klik ya, kalau VGA sampai ada suara klik baru itu udah bagus ya. Jangan lupa baut-bautnya juga pasang kembali ya. Oke, jangan lupa ini RAM-nya kita pasang ya, dual channel. Di RAM juga ada sampai suara ada klik ya. Nah, ada klik itu udah pas ya, jadi nggak perlu tekan-tekan lagi, udah itu udah pas. Oke, nah itu teman-teman kita tadi udah bersim PC, performanya mudah-mudahan akan menanjak lagi ya. Yang jadi pertanyaan, berapa lama sekali sih kita perlu pergantian pasta dan pembersihan PC atau maintenance itu? Menurut saya tentatif ya. Ada orang bilang 6 bulan sekali, ada yang orang bilang 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Banyak orang yang bilang punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau menurut orang komputer, yang idealnya itu adalah 1 tahun sekali. Ya, kenapa? Karena pemakaian kita sering gitu, kemudian pasta semakin lama semakin mengeras gitu kan, sehingga aliran panas dari si prosesor ke CPU cooler atau ke yang lain itu enggak terlalu stabil gitu. Akhirnya kita terutama repasta harus setahun sekali. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe, kemudian komen. Kalau ada suatu hal yang perlu kita diskusikan, boleh di komen, like juga, dan share ya. Mumpung gratis gitu, bantu kita. Nah, terakhir kalau teman-teman ada yang perlu bantuan PC-nya dibersihkan sama kita ya, boleh kontak kita, kontaktin kita atau WhatsApp kita ada di deskripsi ya. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.